Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Pengacara kesayanganku part 24. Tibalah di mana Anggun akan memeriksakan kandungannya. Anggun mengirimkan pesan kepada Intan. Mbak, nanti jam 10-an aku dan Mas Alex akan memeriksakan kandungan. Apakah Mbak mau ikut? Ujar Anggun. Intan pun yang sedang bersantai melihat ponselnya yang berdering, dan ia pun membacanya. Iya, nanti aku ikut. Kalau kalian sudah mau bersiap-siap, hubungi aku lagi ya. Takut aku lupa, ujar Intan. Baik mbak, ujar Anggun. Intan sama sekali tidak curiga kalau Alex dan Anggun telah merencanakan sesuatu. Sampailah mereka di rumah sakit yang Alex dan Anggun rencanakan. Anggun, Intan, dan Alex menemui ke tempat resepsionis. Permisi mbak, saya sudah ada janji dengan dokter Helen. Apa dia ada? Tanya Alex. Ada pak, silakan tunggu di ruang tunggu ya, karena bu dokter masih memeriksa pasien, ujar suster di bagian resepsionis. Iya mbak, terima kasih, ujar Alex. Alex membawa Intan dan Anggun untuk menunggu. Setelah cukup lama menunggu, dokter pun mempersilahkan Alex untuk masuk. Pertama-tama, Alex menemani Anggun berdua saja. Intan masih menunggu di ruang tunggu. Dok, apakah saya boleh minta tolong? Ujar Alex. Minta tolong apa, Pak? Ujar dokter itu. Begini, Dok, di luar sana adalah mantan saya, dan dia berpura-pura hamil anak saya. Apa dokter bisa melakukan tes DNA tanpa sepengetahuan dia? Ujar Alex. Bisa pak, tapi saya membutuhkan darah Anda, dan nanti saya akan mengambil cairan amnion. Akan tetapi berisiko keguguran pak, kecuali janinnya kuat, ujar dokter. Anggun yang mendengar hal itu merasa kasihan kepada Intan kalau sampai keguguran. Jangan deh mas, jangan sampai keguguran, sama aja kita mencelakai anak itu, ujar Anggun. Harus bagaimana lagi sayang, kalau bukan dengan cara ini dia akan terus menipu kita, ujar Alex. Nanti saya akan lihat dulu apakah ibu dan janinnya kuat. Kalau mereka kuat, kita akan melakukan hal tersebut untuk mengungkap penipuan ini, ujar dokter. Jangan sampai mencelakai anak itu dan ibunya ya dok, ujar Anggun. Baik sekali hati Anda Nona, dia ingin merusak rumah tangga Anda, akan tetapi Anda masih bisa baik kepadanya, ujar dokter. Pasti dia mempunyai alasan sendiri dok, kenapa dia mau menipu kita dan merusak rumah tangga saya, ujar Anggun. Setelah memeriksakan Anggun, dokter pun memanggil Intan. Janin Anggun memasuki usia 4 bulan dan semuanya sehat dan normal. Alex menemani Intan di dalam ruangan pemeriksaan. Sebelumnya, dokter telah mengambil darah Alex yang dia simpan di tabung kaca dan telah disimpannya. Dokter pun memeriksa kandungan Intan, dan Intan serta janinnya juga baik dan sehat. Maka dari itu, dokter pun mengambil cairan amnion untuk mengetahui ayah dari bayi yang dikandung oleh Intan. Saat dokter ingin mengambil cairan amnion tersebut, Alex pun menelpon seseorang dan pergi keluar ruangan. Intan mulai merasa aneh dan sedikit curiga. Kenapa seperti ingin melakukan tes DNA ya? Tapi masa iya sih Mas Alex mau melakukan tes DNA lagi? Mungkin firasat aku saja, gumam Intan di dalam hatinya. Setelah melakukan pemeriksaan itu semua, dokter pun mengatakan kalau Intan dan bayinya baik, sehat, dan normal. Intan dan Anggun pun menunggu di ruang tunggu. Gimana dok? Ujar Alex.
Saya berhasil mengambilnya, Pak, dan hasil tes ini baru bisa keluar 14 hari, Pak, ujar dokter. Apa, Dok? 14 hari, ujar Alex. Iya, Pak, 14 hari, ujar dokter. Baik, Dok, terima kasih, dan segera hubungi saya ya, Dok, kalau hasil tesnya sudah keluar, ujar Alex berpamitan kepada dokter. Alex pun keluar dari ruangan dokter dan melangkahkan kakinya menuju ruang tunggu. Fix, ini bohong. Dokter bilang 14 hari. Kenapa saat aku melakukan tes DNA kemarin hasilnya langsung keluar hanya dengan beberapa jam? Pasti ini sudah direncanakan oleh Intan, gumam Alex. Alex pun mengajak Intan dan Anggun untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Mbak, Mas, bagaimana tadi pemeriksaan Mbak Intan? Tanya Anggun memulai percakapan. Syukurlah Intan dan janinnya sehat, sama seperti kamu sayang, ujar Alex. Syukurlah sehat terus ya Mbak, ujar Anggun. Intan semakin merasa bersalah karena telah hadir di tengah-tengah hangatnya keluarga ini. Sampailah mereka ke rumah masing-masing. Sayang, Mas langsung pergi ke kantor ya. Mas masih harus mengerjakan kasus Pak Tono, ujar Alex. Iya Mas, hati-hati, ujar Anggun. Alex pun melanjutkan aktivitasnya. Alex menghubungi Dion dan Alga dan memberitahukan kepada mereka kalau hasil tes itu akan keluar 2 minggu lagi. Ponsel Dion pun berdering. Halo, iya Lex, bagaimana? Tanya Dion. Hasil tesnya masih akan keluar 2 minggu lagi, ujar Alex. Wah, terlalu lama Lex, ini sudah tidak bisa ditunggu lagi. Kita sudah mengumpulkan bukti yang sangat akurat, yaitu pengakuan langsung dari Intan. Kita langsung saja jebloskan dia ke penjara, ujar Dion yang sudah geram dengan kelakuan Intan. Baiklah, setelah aku mengurus kasus Pak Tono ya, aku akan melaporkan Intan kepada pihak berwajib, ujar Alex. Baiklah, kalau kamu sudah menyelesaikan kasus Pak Tono, segera hubungi kami, dan kami juga akan membawa bukti-bukti itu ke kantor polisi, ujar Dion. Baiklah, terima kasih ya karena kalian selalu membantu aku dan keluargaku, ujar Alex mengakhiri panggilannya. Alex pun dengan cepat menyelesaikan kasus Pak Tono. Dan besok Alex harus memenangkan kasus Pak Tono, seorang bapak yang sudah renta yang seharusnya menjadi korban karena motor yang ia pakai untuk bekerja sebagai tukang ojek akan dibegal oleh seseorang yang membawa senjata tajam. Dan Pak Tono membela diri karena hampir ditusuk oleh pembegal tersebut. Karena membela diri itu, Pak Tono melawan para pembegal dan salah satu pembegal tersebut tewas. Alhasil bukannya menjadi korban, Pak Tono kini justru menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan hingga menewaskan seseorang. Dan dia tidak mempunyai biaya untuk menyewakan pengacara. Maka dari itu, Alex lah yang mati-matian harus memenangkan kasus tersebut. Setelah jam 4 sore, akhirnya Alex mengirim pesan kepada Dion kalau dirinya akan pergi menuju kantor polisi, dan Dion pun langsung bergegas pergi ke sana. Sesampainya di kantor polisi, Alex melaporkan Intan kepada pihak berwajib kalau dirinya telah ditipu dan dijebak oleh Intan dengan semua bukti-bukti yang Alex dan teman-temannya punya. Setelah mengumpulkan semua bukti dari Alex, polisi pun langsung bergegas menangkap Intan. Tok tok tok, Intan pun membuka pintu rumahnya. Selamat sore Nona, ujar polisi yang tak menggunakan seragam itu. Iya Mas, ada apa ya? Ujar Intan kebingungan karena tidak mengenal pria tersebut. Maaf Nona, kami mengganggu. Kami ingin membawa Anda ke kantor atas penipuan kepada saudara Alex, ujar polisi itu menunjukkan surat penangkapannya. Tapi Pak, saya tidak menipu siapa-siapa, ujar Intan memberontak.
Bisa Anda jelaskan di kantor nanti, ujar polisi tersebut memborgol tangan Intan dan membawa Intan secara paksa. Akhirnya Intan pun dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Pak, saya tidak menipu Alex, dia itu calon suami saya, ujar Intan. Alex, Dion, Alga, Renata, dan Anggun pun menghampiri Intan. Kalian, ujar Intan kaget. Iya, kami. Masih mau berbohong seperti apa lagi kamu? Ujar Alex sangat kesal dengan sikap Intan yang sok polos. Mas, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa Pak Polisi mengatakan aku menipu kamu? Ujar Intan memasang wajah sok polosnya. Jangan berpura-pura baik deh, Tan. Kami semua sudah tahu niat busuk kamu. Aku salah menilaimu. Aku kira kamu itu baik karena sering menolongku. Mungkin kamu baik karena kamu ada maunya. Dan sekarang kamu memanfaatkan kebaikan Anggun. Dasar kamu wanita jahat. Aku tidak mau berteman denganmu lagi, ujar Renata. Maksud kamu apa? Ujar Intan. Nanti deh, aku akan menjadi saksi atas kejahatan kamu yang akan memberatkan kasusmu, ujar Renata. Aku pikir seorang Intan yang elegan akan mempunyai otak yang cerdas dan perilaku baik. Nyatanya perilaku kamu tak secantik wajah kamu. Untung saja kami cepat sadar. Udahlah Pak, jebloskan saja dia ke penjara karena bukti sudah ada dan lengkap, ujar Dion. Akhirnya Intan pun dimasukkan ke dalam penjara. Ini balasan untuk orang jahat seperti kamu, ujar Alex dan teman-temannya. Sementara Anggun, dia melihat Intan dengan rasa kasihan karena Intan sedang hamil dan harus tidur di lantai. Mbak, jaga kandungan Mbak ya. Anggun yakin Mbak melakukan itu karena terpaksa. Jaga diri baik-baik, ujar Anggun meneteskan air mata. Kenapa kamu masih baik kepadaku? Bukannya kamu harusnya senang aku tidak mengganggu kalian lagi, ujar Intan. Mbak, mungkin Anggun senang Mbak tidak mengganggu keluarga Anggun lagi. Tapi Anggun kepikiran dengan anak Mbak, ujar Anggun. Sudahlah sayang, kita pergi dari sini dan kita akan bertemu lagi di pengadilan, ujar Alex. Dan mereka pun meninggalkan Intan di penjara. Intan pun duduk sendirian di dalam jeruji besi dan mengelus perutnya. Sayang, maafin Mama ya. Mama sudah jahat sama orang. Mama sudah membawa kamu dalam kondisi seperti ini. Harusnya kamu mendapatkan kehangatan, asupan yang baik. Akan tetapi, apa yang telah Mama buat? Maafkan Mama sayang, ujar Intan menangis. Aku memang salah, mereka sudah baik, akan tetapi aku jahat kepada mereka, dan aku harus menanggung semua akibat dari kesalahan dan keserakahan aku, ujar Intan membaringkan tubuhnya di atas karpet di atas lantai. Bersambung.